Shalom Bapak Ibu Saudara yang penuh berkat oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini bersama-sama kita satukan hati, kita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Roh Kudus kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mencari Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami percaya hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan kami. Dan kami tak akan pernah khawatir atas apapun. Karena Engkaulah Allah, sumber kekuatan kami. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku.
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya, kami sungguh percaya kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan-Mu sungguh nyata. Kau yang mengangkat kami dari kegelapan. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat puji-pujian yang begitu indah yang mengalir di dalam hati setiap kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya setiap kami percaya kami akan dikuatkan dan kami akan dipulihkan Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Saya yakin percaya setiap kita ada di dalam berkat dan penyertaan daripada Tuhan kita. Pagi hari ini kita akan belajar subtema, yaitu mengenai jangan khawatir. Sungguh tema yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang diberikan kepada setiap kita. Tentu kita tahu bahwa ada maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Tuhan menginginkan atau merindukan bahwa setiap kita sebagai anak-anaknya yang sudah menerima akan kemurahan daripada Tuhan, untuk kita tidak khawatir akan setiap kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini sebelum kita mengawali khotbah kita akan dasari dengan satu ayat firman Tuhan dari Yesaya pasal ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi pada pagi hari ini setiap kita rindu untuk kita bukan hanya merasakan akan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, namun lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, kita ini diciptakan, kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk kita memperoleh kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu tidak ada alasan lagi bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara untuk kita merasa khawatir, untuk kita melewati setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Ya, kita tahu Bapak Ibu Saudara di dalam kita mengawali kehidupan kita di tahun 2023 ini, kita tahu bahwa banyak tantangan yang akan kita lewati, akan banyak kesulitan demi kesulitan yang akan kita hadapi. Tetapi saya mau katakan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara, mungkin tahun-tahun yang penuh dengan kesulitan ini bagi setiap kita orang-orang yang percaya, saya dapat katakan bahwa tahun yang sulit itu akan menjadi tahun kesempatan Tuhan untuk memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita mau buang jauh-jauh rasa khawatir dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita berkata pada pagi hari ini, kenyataan yang kita hadapi itu seringkali membuat kita ini merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir, karena kita tidak tahu jalan keluar akan setiap kesulitan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin hari ini kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara,
apa yang akan kita alami di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap pekerjaan kita, ataupun di dalam setiap aktivitas kita pada pagi hingga malam nanti. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita jangan berpikir yang belum kelihatan ya, yang belum kita lewati. Janganlah kita berpikir, wah nanti pasti ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang pasti akan terjadi yang tidak baik. Tetapi baiklah kita berpikir yang positif Bapak Ibu Saudara. Karena kita meyakini dari ketika kita berani berpikir positif di dalam kita menjalani hari-hari kita pada hari ini, saya yakin dan percaya bahwa hal-hal yang baik, hal-hal yang positif juga akan kita dapatkan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ada 3 hal penting yang harus kita renungkan. Bagaimana caranya agar setiap kehidupan kita itu terbebas dari rasa khawatir yang seringkali itu akan menggagalkan akan setiap kerinduan kita, akan setiap keinginan kita yang harusnya dapat kita kerjakan, tetapi karena kita merasa khawatir, merasa cemas akan hal-hal yang akan kita hadapi, seringkali itulah yang menggagalkan akan semangat kita untuk kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. 3 hal yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini agar setiap kehidupan kita itu terbebas dari rasa khawatir. Poin yang pertama yang dapat kita renungkan adalah dengan cara kita menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi setiap kekhawatiran kita. Jadi kalau kita memperhatikan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang tadi sudah kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa ayat ini merupakan ayat peneguhan, nubuatan yang Tuhan berikan kepada umatnya Israel ketika mereka berada di dalam tawanan, yaitu di negeri Babelonia pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Tentu saja kita tahu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tawanan, sebagai bangsa yang ditawan, itu pasti kehidupannya tidak mengenakan. Pastinya mereka diliputi oleh rasa ketakutan, rasa cemas, rasa khawatir yang mereka hadapi. Tetapi Tuhan hadir menguatkan setiap umatnya, yaitu bangsa Israel, bahwa Tuhan yang mereka sembah itu sanggup memberikan mereka kedamaian dalam hatinya, yaitu dengan cara mereka menyerahkan setiap kekhawatiran mereka kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Jadi poin pertama yang dapat kita renungkan untuk kita dapat terbebas dari rasa khawatir dalam setiap kehidupan kita, yaitu adalah kita menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan sebagai pemilik di dalam setiap kehidupan kita. Ya, di dalam Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, banyak contoh orang-orang yang hidupnya itu mengalami keberhasilan karena dia menyerahkan setiap kekhawatirannya kepada Tuhan. Sebagai contoh yaitu adalah Yosua. Kita tahu bahwa Yosua sebagai pengganti Musa memang itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Karena Yosua ini mendapatkan tugas dan mandat daripada Tuhan untuk membawa bangsa Israel ini menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sebagai Yosua sendiri pun memang dia harus mengemban tugas yang tidak mudah. Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang semaunya sendiri. Dengan kata lain bahwa bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat keteguhan hati yang dimiliki oleh Yosua Bapak Ibu Saudara, ini yang mengakibatkan Yosua dapat memasuki tanah perjanjian. Ya, jadi pada pagi hari ini apa yang menjadi kekhawatiran kita? Apa yang menjadi kecemasan kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara? Mari kita mau datang kepada Tuhan, karena kita yakin percaya Tuhan kita sanggup untuk menolong di dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, dengan kita menyerahkan seluruh kecemasan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan kelegaan, jalan keluar daripada Tuhan
dari setiap persoalan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu poin yang kedua yang dapat kita renungkan bersama-sama, bagaimana caranya agar setiap hidup kita itu terbebas dari rasa khawatir yang melanda dalam hidup kita. Yang kedua adalah kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Ya, jadi dapat saya katakan Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan itu akan sangat menentukan Bapak Ibu Saudara. Contohnya ketika kita menghadapi permasalahan, apa respon kita kepada Tuhan? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Apakah kita bersungut-sungut kepada Tuhan atas setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita? Namun ketika sebagai orang percaya kita melihat setiap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, itu menjadi kesempatan untuk Tuhan dapat menyatakan akan kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Maka di situ Bapak Ibu Saudara, kita akan dapat melihat bagaimana kualitas iman kita kepada Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu lebih suka kalau kita mempercayainya lebih dari segalanya Bapak Ibu Saudara. Terkadang ketika setiap masalah itu datang menghampiri di dalam setiap kehidupan kita, respon yang kita ambil adalah kita pasti mempersalahkan Tuhan. Kita bersungut-sungut akan setiap masalah yang kita hadapi. Bahkan ketika kita menghadapi jalan buntu, sudah tidak ada jalan keluar lagi, kita lupa untuk kita bertanya kepada Tuhan yang memiliki 1001 macam jawaban dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebagai contoh di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang 18, di situ kita dapat melihat bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego itu memiliki kualitas iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka tetap mempercayai Tuhan, mereka tidak goyah imannya ketika mereka diperhadapkan di dalam dapur perapian yang menyala-nyala, yang waktu itu bisa saja membunuh mereka. Tetapi apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, Sadrak, Mesak dan Abednego ini lebih mempercayai Tuhan. Mereka lebih menguasai akan kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka alami pada waktu itu, ketaatan mereka yang mereka ambil pada waktu itu, mengubah semuanya Bapak Ibu Saudara. Bahkan mereka diberikan kedudukan yang tinggi oleh raja pada waktu itu. Bagaimana dengan setiap kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Ketika kekhawatiran itu menghantui di dalam setiap kehidupan kita, ketika permasalahan yang sulit bahkan tidak ada jalan keluar dalam kehidupan kita itu menghampiri dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan di dalam kita melihat masalah itu? Oleh karena itu pada pagi hari ini, dengan iman yang teguh di hadapan Tuhan, kita yakin percaya setiap kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama keluar dari badai persoalan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu poin yang ketiga yang dapat kita renungkan bersama pada pagi hari ini, bagaimana supaya setiap kehidupan kita itu benar-benar terbebas dari rasa khawatir dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah cari hadirat Tuhan dan kehendaknya dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang menjadi tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan dan juga kerinduan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita memiliki keintiman dengan Tuhan, yaitu dengan cara kita datang bersembah sujud di hadapan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena disitulah Bapak Ibu Saudara, kita akan dapat mendengar akan suara Tuhan. Bahkan apa yang Tuhan katakan di dalam setiap kehidupan kita, kita dapat mengerjakannya karena Tuhan memberikan suaranya di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-84. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-11. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Amin.
Jadi inilah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang merupakan kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini benar Bapak Ibu Saudara. Bagaimana respon hati yang diberikan Daud kepada Tuhan ketika Daud mengalami persoalan di dalam setiap kehidupan kita. Baik ketika di mana musuh-musuh Daud itu menghimpit Daud di dalam setiap kehidupannya. Respon yang Daud ambil adalah dia menghampiri Tuhan untuk Daud berdoa kepada Tuhan. Bahkan Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi setiap kita pagi hari ini, kita dapat menerima, kita dapat melakukannya Bapak Ibu Saudara. Karena saya yakin percaya ketika kita mampu melakukan 3 hal yang sudah kita renungkan bersama-sama, yaitu dengan kita menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita memiliki keteguhan hati kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dengan kita mencari hadirat Tuhan dan kehendaknya dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya rasa khawatir itu akan digantikan oleh Tuhan dengan kedamaian yang luar biasa daripada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita akan melihat bahwa pertolongan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang sudah kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Mari Bapa, Kau ajarkan bagi setiap kami untuk kami lebih hari lebih mempercayai Engkau Tuhan. Lebih hari kami lebih mengutamakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika rasa khawatir itu menghampiri dalam setiap kehidupan kami, seringkali kami lupa akan Engkau Tuhan. Namun biarlah pada pagi hari ini ketika kami mau mencari hadirat-Mu, ketika kami mau menyerahkan setiap kekhawatiran kami kepada Engkau, maka rasa khawatir kami akan Engkau gantikan dengan sukacita, damai sejahtera yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami pada pagi hari ini, dan biarlah Kau juga akan menyertai di dalam setiap aktivitas kami pada pagi hingga malam nanti. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.